Topik hari ini bukan sekadar tentang minuman, bukan sekadar tentang haus, bukan sekadar tentang kebiasaan sehari-hari, tapi tentang sesuatu yang mungkin setiap hari Anda minum tanpa pernah berpikir bahwa perlahan, diam-diam, tanpa suara, tanpa rasa sakit di awal, kebiasaan itu bisa membuat jantung Anda rusak. Bahkan, jebol. Iya, jebol. Dan yang paling mengkhawatirkan, banyak orang tidak sadar, sampai semuanya terlambat. Karena kerusakan jantung, jarang memberi peringatan keras di awal. Ia bekerja dalam diam, perlahan, konsisten, seperti rayap yang menggerogoti fondasi rumah. Sampai suatu hari, rumah itu runtuh. Hari ini, saya ingin Anda bertahan sampai akhir video ini, karena saya akan jelaskan apa kebiasaan minum itu, kenapa bisa merusak jantung, siapa saja yang paling beresiko, dan yang paling penting, bagaimana cara menghentikan kerusakan itu sebelum semuanya terlambat. Jangan skip, jangan anggap remeh, karena bisa jadi ini tentang Anda, atau tentang orang yang Anda cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Fauzan. Di channel ini, saya membahas kesehatan dengan jujur, ilmiah, tapi mudah dipahami. Kalau Anda peduli dengan kesehatan jantung, tekanan darah, gula darah, dan ingin hidup lebih panjang dengan kualitas hidup yang baik, silahkan klik tombol like sekarang. Subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya. Karena informasi seperti ini bisa menyelamatkan hidup. Dan mungkin bukan hanya hidup Anda. Sekarang kita masuk ke masalah medisnya. Tahukah Anda? Salah satu penyebab terbesar gagal jantung, serangan jantung, dan pembesaran jantung di usia 50, 60, bahkan 70 tahun, bukan hanya makanan berlemak. Bukan hanya rokok. Tapi kebiasaan minum tertentu yang dilakukan setiap hari, bahkan dianggap normal. Minuman ini bisa meningkatkan tekanan darah, membuat dinding pembuluh darah menebal, meningkatkan denyut jantung secara tidak wajar, membebani otot jantung secara kronis, mengganggu keseimbangan elektrolit, memicu peradangan sistemik. Dan ketika semua itu terjadi dalam jangka panjang, jantung dipaksa bekerja lebih keras setiap hari. Bayangkan Anda disuruh lari tanpa istirahat selama bertahun-tahun. Apa yang terjadi? Otot akan lelah, membesar, kemudian melemah. Itulah yang disebut kardiomiopati. Dan jika dibiarkan, bisa berakhir dengan gagal jantung. Yang membuat saya khawatir, banyak orang minum ini sambil merasa aman, bahkan merasa sehat, karena rasanya enak, karena segar, karena bikin semangat. Karena katanya tidak apa-apa. Padahal, tubuh tidak pernah berbohong. Jantung tidak pernah pura-pura kuat. Ia hanya bertahan sampai tidak mampu lagi. Dan saat ia berhenti, tidak ada tombol reset. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda juga melakukannya? Apakah kebiasaan ini ada di rumah Anda? Apakah orang tua Anda, pasangan Anda, atau bahkan Anda sendiri meminumnya setiap hari? Tenang, jangan panik dulu. Karena kabar baiknya, kerusakan jantung akibat kebiasaan minum tertentu seringkali bisa dicegah. Bahkan dalam beberapa kondisi bisa diperbaiki. Asal Anda tahu lebih cepat dan Anda mau berubah. Di bagian berikutnya, saya akan bongkar secara detail minuman apa saja yang paling berbahaya untuk jantung. Kenapa bisa menyebabkan kerusakan serius? Dan siapa yang harus paling waspada? Tadi saya sudah bilang, masalah ini sering terjadi. Bukan karena sesuatu yang ekstrim. Bukan karena racun. Bukan karena obat keras. Tapi karena kebiasaan. Kebiasaan minum yang dilakukan setiap hari tanpa sadar, tanpa curiga. Sekarang, saya akan jelaskan dengan jujur dan ilmiah. Ada beberapa jenis minuman yang terbukti dalam penelitian medis bisa meningkatkan risiko gangguan jantung
jika dikonsumsi berlebihan dan dalam jangka panjang. Dan yang pertama adalah minuman tinggi gula tambahan. Ya, minuman manis dalam kemasan, teh manis berlebihan, minuman bersoda, minuman sirup, minuman dengan pemanis buatan dosis tinggi. Kenapa ini berbahaya? Karena konsumsi gula berlebih meningkatkan resiko obesitas, resistensi insulin, dan diabetes tipe 2. Dan menurut data dari World Health Organization, penyakit kardiovaskular adalah penyebab kematian nomor 1 di dunia. Salah satu faktor resikonya, gula berlebih. Studi besar yang dipublikasikan di jurnal American Heart Association menunjukkan bahwa konsumsi minuman berpemanis setiap hari meningkatkan risiko penyakit jantung hingga 20-30% dibandingkan mereka yang jarang mengonsumsinya. Angkanya bukan kecil. Dan ini bukan opini. Ini data. Minuman kedua yang perlu Anda waspadai adalah minuman energi dan kafein dosis tinggi. Banyak orang bilang, "Dok, saya minum ini biar kuat kerja." Masalahnya bukan sekadar kafein, tapi kombinasi. Kafein tinggi, gula tinggi, zat stimulan tambahan. Kombinasi ini bisa meningkatkan tekanan darah secara mendadak, meningkatkan denyut jantung, memicu aritmia, atau gangguan irama jantung. Dalam beberapa laporan medis internasional, konsumsi minuman energi berlebihan dikaitkan dengan kasus aritmia berat, bahkan pada usia muda. Dan kalau jantung sering dipaksa berdetak terlalu cepat, ototnya bisa menebal, lalu melemah. Yang ketiga, alkohol berlebihan. Saya tidak menghakimi, saya menjelaskan secara medis. Konsumsi alkohol kronis dapat menyebabkan kondisi yang disebut alkoholik kardiomiopati, yaitu pelemahan otot jantung akibat toksisitas alkohol jangka panjang. Jantung membesar, ruang jantung melebar, kontraksi melemah, dan akhirnya gagal jantung. Penelitian global menunjukkan bahwa konsumsi alkohol berlebih meningkatkan risiko hipertensi, stroke, dan gagal jantung secara signifikan. Sekarang coba jujur pada diri sendiri. Berapa gelas minuman manis yang Anda minum dalam sehari? Berapa kali Anda minum minuman energi dalam seminggu? Apakah Anda merasa jantung kadang berdebar? Apakah tekanan darah Anda pernah naik? Apakah Anda cepat lelah? Tubuh sering memberi tanda, tapi kita sering mengabaikannya. Yang membuat ini lebih berbahaya adalah efeknya tidak langsung. Tidak seperti luka yang berdarah, tidak seperti patah tulang yang langsung terasa sakit. Kerusakan jantung akibat kebiasaan minum ini bisa terjadi selama 5, 10, bahkan 20 tahun. Dan ketika gejala muncul, seringkali sudah stadium lanjut. Sesak nafas saat aktivitas ringan, bengkak di kaki, mudah lelah, jantung berdebar, tidur harus dengan bantal tinggi. Itu tanda-tanda gagal jantung. Dan banyak pasien saya berkata, seandainya saya tahu dari dulu, Dok. Tapi disinilah kabar baiknya. Tidak semua orang yang punya kebiasaan minum ini pasti akan mengalami gagal jantung. Tubuh kita punya kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri. Asal diberi kesempatan, asal diberi nutrisi yang tepat, asal diberi gaya hidup yang benar. Di bagian berikutnya, saya akan jelaskan 6 hal baik yang bisa membantu melindungi jantung Anda. 6 kebiasaan positif yang jika dilakukan secara konsisten, bisa menurunkan risiko kerusakan jantung secara signifikan. Dan di akhir bagian itu, saya akan beri solusi konkret, langkah demi langkah, yang bisa langsung Anda lakukan mulai hari ini. Kalau di bagian sebelumnya saya membahas apa yang bisa merusak jantung Anda, sekarang saya ingin Anda tarik nafas pelan, karena saya akan membahas apa yang bisa menyelamatkan jantung Anda. Tubuh kita diciptakan dengan kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri. Otot jantung bisa membaik, tekanan darah bisa turun, peradangan bisa dikendalikan, asal kita tahu caranya. Dan ini bukan teori, ini berbasis data medis. Menurut data dari World Health Organization, lebih dari 80% penyakit jantung prematur sebenarnya bisa dicegah dengan perubahan gaya hidup. Artinya, sebagian besar kasus bisa kita hindari. Sekarang perhatikan baik-baik. Inilah 6 hal baik yang menjadi tameng bagi jantung Anda. 1. Mengurangi gula tambahan secara konsisten.
bukan sekedar mengurangi, tapi benar-benar sadar berapa gram gula yang masuk setiap hari. American Heart Association merekomendasikan pria maksimal 36 gram gula tambahan per hari, wanita maksimal 25 gram per hari. Satu botol minuman manis kemasan bisa mengandung 35-50 gram. Artinya, satu botol saja sudah melewati batas. Mengurangi gula membantu menurunkan risiko diabetes, menurunkan tekanan darah, mengurangi peradangan pembuluh darah, mengurangi beban kerja jantung. 2. Minum air putih yang cukup. Air putih membantu menjaga keseimbangan elektrolit, membantu sirkulasi darah tetap optimal, mencegah darah menjadi terlalu kental. Rata-rata orang dewasa membutuhkan sekitar 2-2,5 liter per hari, tergantung aktivitas dan kondisi medis. Sederhana, tapi dampaknya luar biasa. 3. Aktivitas fisik teratur. Anda tidak perlu maraton. Cukup jalan cepat 30 menit sehari. 5 kali seminggu. Aktivitas fisik terbukti menurunkan tekanan darah, meningkatkan kolesterol baik, HDL, mengurangi lemak visceral, memperkuat otot jantung. Data dari Centers for Disease Control and Prevention menunjukkan bahwa aktivitas fisik rutin dapat menurunkan risiko penyakit jantung hingga 35%. Bayangkan, hanya dengan berjalan. 4. Tidur berkualitas 7-8 jam. Kurang tidur meningkatkan hormon stres kortisol. Kortisol tinggi kronis meningkatkan tekanan darah. Gangguan tidur juga meningkatkan risiko aritmia dan hipertensi. Tidur bukan kemewahan. Tidur adalah terapi. 5. Mengelola stres. Stres kronis membuat pembuluh darah menyempit. Denyut jantung meningkat. Tekanan darah naik. Teknik sederhana seperti tarik nafas dalam 5 menit, zikir atau meditasi, mengurangi paparan berita negatif berlebihan, bisa berdampak besar. 6. Rutin periksa kesehatan. Minimal setahun sekali cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, fungsi ginjal. Banyak orang merasa sehat, tapi ternyata hipertensi. Hipertensi disebut silent killer karena sering tanpa gejala. Deteksi dini menyelamatkan nyawa. Sekarang saya beri Anda langkah sederhana yang bisa mulai hari ini. Ganti satu minuman manis harian Anda dengan air putih. Jalan kaki 15 menit setelah makan malam. Kurangi gula secara bertahap, bukan ekstrim. Tidur sebelum jam 11 malam. Catat tekanan darah minimal seminggu sekali jika punya alat di rumah. Lakukan ini selama 30 hari. Jantung Anda akan merasakan perbedaannya. Dan kabar gembiranya, perubahan kecil yang konsisten lebih kuat daripada perubahan besar yang hanya bertahan 3 hari. Saya ingin cerita sesuatu. Sekitar 1 bulan yang lalu, seorang pasien datang ke klinik saya. Usianya 70 tahun. Kita sebut saja Pak A. Beliau datang dengan keluhan sesak napas ringan, cepat lelah, kadang jantung berdebar. Dan yang menarik, beliau merasa selama ini sehat-sehat saja. Apa yang sebenarnya terjadi pada Pak A? Apa hubungannya dengan kebiasaan minum yang kita bahas tadi? Dan bagaimana kondisinya sekarang? Sekitar 1 bulan yang lalu, seorang pasien datang ke klinik saya. Usianya 70 tahun. Kita sebut saja Pak A. Beliau datang ditemani anaknya. Keluhannya sederhana. Dok, saya cepat capek akhir-akhir ini. Tidak ada nyeri dada hebat, tidak ada pingsan, tidak ada keluhan dramatis. Hanya cepat lelah. Sesak napas ringan kalau naik tangga. Kadang jantung terasa berdebar, terutama malam hari. Dan seperti kebanyakan orang seusianya, beliau berkata, "Ya mungkin karena faktor usia saja dok, tapi sebagai dokter, saya belajar satu hal. Jangan pernah meremehkan keluhan kecil pada usia lanjut, karena seringkali itu adalah puncak gunung es."
Riwayat kebiasaan. Saya mulai bertanya pelan-pelan. "Pak, sehari minum apa saja?" Beliau tersenyum. "Ah dok, biasa saja. Pagi kopi manis 2 gelas, siang teh manis, kadang sore minuman botol biar segar." Kalau dihitung, asupan gula hariannya bisa lebih dari 70-90 gram. Setiap hari, selama bertahun-tahun. Tekanan darahnya saat itu 160/95 mm raksan. Denyut nadi 96 kali per menit. Agak cepat untuk kondisi istirahat. Saya lanjutkan pemeriksaan. Data medis yang ditemukan. Hasil laboratorium menunjukkan gula darah puasa 156 mg per desiliter, HbA1c 7,4%, kolesterol LDL 168 mg per desiliter, trigliserida tinggi. Ekokardiografi menunjukkan adanya pembesaran ventrikel kiri ringan. Fraksi ejeksi masih 50%, sedikit di bawah normal optimal. Artinya apa? Jantungnya sudah mulai bekerja lebih keras dari seharusnya. Belum gagal jantung berat, tapi sudah menuju ke sana. Dan ini bukan kasus langka. Menurut data global dari World Health Organization, lebih dari 20 juta orang meninggal setiap tahun akibat penyakit kardiovaskular. Sebagian besar diawali oleh faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, dislipidemia, pola makan tinggi gula. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi hipertensi dan diabetes terus meningkat pada usia di atas 55 tahun, dan banyak yang tidak terdiagnosis sejak awal. Saya jelaskan pelan-pelan pada Pak A. "Pak, jantung Bapak belum rusak parah, tapi sudah kelelahan." Beliau diam. Anaknya terlihat cemas. Saya lanjutkan. "Kalau kita tidak ubah sekarang, 3-5 tahun ke depan bisa jadi gagal jantung." Ruangan hening. Dan disitulah momen penting terjadi. Beliau berkata pelan, "Masih bisa diperbaiki, Dok." Saya jawab dengan tenang, "Bisa, Pak. Tapi harus serius." Kami mulai program perubahan. Langkah pertama. Stop minuman manis kemasan total. Kopi tetap boleh, tapi tanpa gula. Teh tetap boleh, tapi tanpa gula. Air putih diperbanyak. Langkah kedua. Jalan kaki 20 menit setiap pagi. Langkah ketiga. Obat tekanan darah dan pengontrol gula sesuai dosis. Langkah keempat. Kontrol ulang 1 bulan. Hasil setelah 1 bulan. 1 bulan kemudian, beliau datang lagi. Wajahnya lebih segar. Tekanan darah turun menjadi 135/85. Denyut nadi 78 per menit. Gula darah membaik. Berat badan turun 2 kg. Keluhan sesak berkurang drastis. Beliau berkata, "Dok, ternyata saya cuma salah kebiasaan. Bukan salah usia. Bukan salah takdir. Tapi salah kebiasaan yang dibiarkan terlalu lama." Secara ilmiah, pengurangan konsumsi gula tambahan dan perbaikan gaya hidup selama 4-12 minggu memang terbukti dapat menurunkan tekanan darah sistolik 5-10 mm Hg, menurunkan kadar trigliserida signifikan, meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi beban kerja jantung. Perubahan kecil, dampak besar. Sekarang saya ingin Anda merenung sebentar. Berapa usia Anda hari ini? Apakah jantung Anda sudah mulai kelelahan atau masih punya kesempatan besar untuk diperbaiki? Kisah Pak A bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan. Karena seringkali yang membuat jantung rusak bukan satu kejadian besar, tapi kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Di bagian terakhir nanti, saya akan simpulkan semuanya. Saya akan beri Anda pengingat paling penting, dan saya akan ajak Anda membuat komitmen kecil mulai hari ini. Kalau Anda sudah mengikuti dari awal sampai sekarang, berarti Anda peduli. Dan itu langkah pertama yang sangat penting. Kita sudah membahas bagaimana kebiasaan minum yang tampak biasa saja, minuman tinggi gula, minuman energi berlebihan, alkohol berlebihan, bisa perlahan merusak jantung.
Kita sudah melihat data medis, kita sudah memahami mekanismenya. Kita sudah mendengar kisah Pak A, usia 70 tahun, yang hampir terlambat menyadari bahwa jantungnya mulai kelelahan. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Anda mau menunggu sampai gejala datang, atau Anda mau mulai berubah sebelum tubuh Anda berteriak? Jantung Anda berdetak sekitar 100.000 kali setiap hari, tanpa istirahat, tanpa libur, tanpa cuti. Dalam setahun, lebih dari 36 juta kali. Dan selama hidup Anda, miliaran kali. Ia tidak pernah protes, ia tidak pernah mengeluh. Sampai suatu hari, ia tidak mampu lagi. Dan ketika itu terjadi, pilihan menjadi lebih sempit, biaya menjadi lebih besar, risiko menjadi lebih tinggi. Fakta medis yang perlu Anda ingat. Menurut World Health Organization, penyakit jantung tetap menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia. Banyak kasus dipicu oleh hipertensi yang tidak terkontrol, diabetes, obesitas, konsumsi gula berlebih, gaya hidup sedentari. Dan yang menyedihkan, sebagian besar faktor ini bisa dicegah. Data dari American Heart Association juga menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup sederhana dapat menurunkan risiko penyakit jantung hingga lebih dari 30%. Artinya, Anda punya kendali. Tidak sepenuhnya, tapi cukup besar untuk membuat perbedaan. Saya ingin Anda membayangkan sesuatu. Bayangkan 10 tahun dari sekarang. Anda ingin seperti apa? Masih bisa berjalan tanpa sesak? Masih bisa bermain dengan cucu? Masih bisa sholat berdiri dengan nyaman? Masih bisa bekerja dengan energi? Atau rutin keluar masuk rumah sakit? Minum obat seumur hidup dalam jumlah banyak? Bergantung pada oksigen? Keputusan kecil hari ini menentukan kualitas hidup 10-20 tahun ke depan. Saya tidak minta Anda berubah drastis. Saya hanya minta satu hal. Mulai kurangi 1 minuman manis dari hari ini. Ganti dengan air putih. Lakukan 30 hari. Rasakan perbedaannya. Tambah jalan kaki ringan. Perbaiki jam tidur. Periksa tekanan darah. Sederhana, tapi konsisten. Karena dalam dunia medis, konsistensi lebih kuat daripada motivasi sesaat. Kalau Anda hari ini masih sehat, itu bukan alasan untuk menunda. Itu justru alasan untuk menjaga. Kalau Anda sudah punya tekanan darah tinggi, itu bukan vonis akhir. Itu peringatan awal. Kalau Anda sudah diabetes, bukan berarti semuanya selesai. Tubuh Anda masih bisa membaik. Seperti Pak A, usia 70 tahun. Dalam 1 bulan, ada perubahan. Artinya harapan selalu ada. Saya membuat video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi karena saya terlalu sering melihat pasien datang ketika semuanya sudah berat. Dan saya tidak ingin itu terjadi pada Anda. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, tolong bagikan ke keluarga Anda, ke orang tua Anda, ke teman Anda. Karena bisa jadi, 1 share Anda menyelamatkan 1 jantung. Sekarang saya ingin mengenal Anda. Tulis di kolom komentar. Nama Anda siapa, dan Anda menonton dari kota mana. Saya ingin tahu sejauh mana edukasi ini menjangkau. Dan saya akan doakan, semoga Anda dan keluarga selalu diberi kesehatan jantung yang kuat. Saya Dr. Fauzan, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak minta Anda berubah drastis. Saya hanya minta satu hal. Mulai kurangi 1 minuman manis dari hari ini. Ganti dengan air putih. Lakukan 30 hari. Rasakan perbedaannya. Tambah jalan kaki ringan, perbaiki jam tidur, periksa tekanan darah. Sederhana, tapi konsisten. Karena dalam dunia medis, konsistensi lebih kuat daripada motivasi sesaat. Kalau Anda hari ini masih sehat, itu bukan alasan untuk menunda. Itu justru alasan untuk menjaga. Kalau Anda sudah punya tekanan darah tinggi, itu bukan vonis akhir. Itu peringatan awal. Kalau Anda sudah diabetes, bukan berarti semuanya selesai. Tubuh Anda masih bisa membaik. Seperti Pak A, usia 70 tahun. Dalam 1 bulan, ada perubahan. Artinya harapan selalu ada. Saya membuat video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi karena saya terlalu sering melihat pasien datang ketika semuanya sudah berat. Dan saya tidak ingin itu terjadi pada Anda. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, tolong bagikan ke keluarga Anda, ke orang tua Anda, ke teman Anda. Karena bisa jadi,
Satu share Anda menyelamatkan satu jantung. Sekarang saya ingin mengenal Anda. Tulis di kolom komentar. Nama Anda siapa? Dan Anda menonton dari kota mana? Saya ingin tahu sejauh mana edukasi ini menjangkau. Dan saya akan doakan. Semoga Anda dan keluarga selalu diberi kesehatan jantung yang kuat. Saya Dr. Fauzan. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.